kedudukan Lukas di mata Yesus? Ya. Ya kan Lukas ini hanya menceritakan apa yang dia tahu. Nah, itu makanya ku bilang, ini kan cerita yang dibangun oleh orang yang tidak dikenal, tanpa validasi, tanpa pengesahan, tanpa kemudian legitimasi dari Yesus. Tapi dia tahu ceritanya. Nah, sekarang yang menerima wahyu dari ilahi itu Lukas apa Yesus? Yesus. Ya, Yesus. Kalau Lukas kedudukannya sebagai penulis. kok jadi kayak gitu nadanya? Sebagai penulis. Kayak marah kali. Penyampai firman itu adalah Yesus. Ruang lingkup pengajaran kebenaran pada zaman Yesus itu tidak boleh tergantikan oleh siapapun. Yesuslah sebagai jalan sampai kepada Elohim, tak ada yang lain. Maka unsur-unsur yang muncul kemudian dalam kebenaran yang hak itu harus terlontar dari lisan Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus selamat? Ada nggak dalilnya siapa yang percaya kepada Lukas selamat? Tapi kan udah nggak ada dianya. Ya itu dia. Kesempatanlah penyesat itu menggunakan nama Yesus. Ingat, detik-detik Yesus kemudian meninggalkan dunia ini, apa katanya? Setiap saat kau melihat aku mengajar di bait suci, tapi kamu tidak menangkap aku. Kau tidak pernah datang membawa pentungan dan pedang dan mengatakan aku penjahat. Tetapi saatmu sudah tiba. Saatmu sudah tiba. Apa itu? Saatnya kuasa kegelapan. Tidak usah terlalu jauh lah. Kita duduk di warung kopi bercerita hal sepele aja. Ketika kita mengatakan bahwa ada masa di mana Yesus pernah berpesan kepada muridnya ketika muridnya bertanya tentang kehati-hatian. Apa itu? Yesus ditanya, guru, apa tanda kedatanganmu? Apakah hanya sesederhana itu? Tidak. Oh, saya datang nanti pada saat begini. Apakah cuma seperti itu? Enggak. Yesus kemudian mengulas tentang adanya penyesat. Akhir zaman. Itu akhir zaman kalau Yesus datang. Kalau Yesus datang di abad pertama, kapan akhir zamannya? Makanya bedakan. Enggak, saudaraku. Kalau Yesusnya datang pada abad pertama, akhir zamannya itu kapan? Ya, abad pertama. Ya, abad pertama. Tetapi karena yang datang pada abad pertama bukan Yesus, maka tidak terjadi akhir zaman pada saat itu. Andai saja yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, maka akhir zamannya abad pertama kita sudah tak ada di sini. Kan nggak mungkin dia datang dengan tubuh kemuliaannya, Bang Cuma. Loh, kok nggak mungkin dia datang dengan kan sudah duduk di sebelah kanan kan. Makanya yang datang itu cahaya. Iya. Dia ke atas, terangkat oleh Allah, diangkat oleh Allah. Betul. Nah, sekarang sebelum terangkat dia memberi pesan. Apa pesannya? Kalau aku yang datang, ingat tanda-tandanya 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang mengaku-ngaku bukan aku, itu penyesat. Jangan kau percaya. Itu bukan aku. Apapun dia, jangan kau percaya. Tanda-tandanya, dia bisa melakukan tanda yang dahsyat. Dia bisa melakukan mujizat-mujizat. Tapi kalau tidak ada tanda yang kukatakan ini ada pada dia, jangan kamu percaya. Nah, sekarang bermujizat, keluar dari kubur pada hari ketiga, bla 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 dan seterusnya. Kata Yesusnya, tanpa tanda-tanda aku datang, percaya atau jangan percaya? Karena penyesat itu mampu bermujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Kalau dia cuma datang saja, cuma bisa isap rokok, hanya bisa makan coto, bukan begitu. Kedatangan penyesat itu dilengkapi dengan tanda-tanda yang dahsyat, tujuannya untuk menyesatkan orang. Tapi sayangnya, tanda dahsyat yang dibawa oleh Yesus palsu, tanda dahsyat yang dibawa oleh Kristus palsu, sedahsyat-dahsyatnya mujizatnya, kalau tidak memiliki tanda, dia harus sampai di tengah langit tampil, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang,
Kata Yesusnya, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Sehebat apapun dia datang, si penyesat datang itu untuk menyesatkan banyak orang. Di antara masa Yesus datang untuk menampakkan tanda-tanda kedatangannya dan masa di mana Yesus mengucapkan kalimat itu di Bukit Zaitun, ada enggak orang yang pernah datang mengaku Yesus? Ada. Sakti enggak? Sakti. Bisa enggak bermujizat? Bisa. Dia bisa kemudian membuat hal-hal yang di luar nalar. Apa itu? Keluar dari kubur setelah dia mati. Apalagi dia datang di Pulau Patmos, dia datang kepada Paulus hanya berupa cahaya, memberikan kemudian ilmu kepada Paulus sehingga Paulus bisa bermukjizat sampai-sampai dia dianggap dewa di Athena, di Romawi dan seterusnya. Mampu tidak dia melakukan itu? Mampu. Apakah sudah dinubuatkan? Sudah. Apakah akan menyesatkan banyak orang? Banyak orang yang akan disesatkan. Dan orang disesat ini sadar nggak? Kalau sadar bukan orang sesat namanya. Pasti mereka membela kesesatan itu sebagai sebuah kebenaran. Nah sekarang ada nggak tanda itu? Tidak ada. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Gini, aku jelaskan Bang Juma ya. Di situ dia bilang kan, jika kedatangan kedua kalinya dengan tubuh kemuliaannya dan di sebelah kanan kirinya ada malaikat, oke ya, itu baru akhir zaman. Tapi ketika dia yang datang di padang gurun itu memang nggak bersama malaikat, jadi nggak bisa disebut akhir zaman. Nah, kata Yesusnya, percaya atau jangan percaya? Percayalah. Mana dalilnya? Ya kan memang bukan kedatangan yang kedua dengan tubuh kemuliaan. Kedatangan kedua itu kata Yesus, kalau ada yang mengaku aku, kalau ada yang mengaku aku, mengaku bertemu aku, percaya atau jangan percaya, kata Yesus. Itu kan sama murid-muridnya Bang Juma. Saudaraku, kata Yesus, percaya atau jangan percaya. Itu dulu. Itu kan tentang pengajaran sih Bang Juma. Benar nggak sih? Iya. Iya, bukan tentang cerita yang harus kita ceritakan. Kemudian orang-orang suka mendengarkan cerita itu, bukan. Ketika muridnya bertanya kan itu. Iya, di Bukit Zaitun. Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa kata? Tanda kedatangannya itu. Kedatangan siapa? Kedatangan Yesus. Gurunya. Ya. Iya. Disebutkan enggak tanda-tandanya? Disebutkan. Dia datang dengan tubuh kemuliaannya. Sebagai anak manusia atau sebagai bukan anak manusia? Anak manusia. Anak manusia. Yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan anak manusia? Jangan lari ke sana dulu. Ini ini dulu. Kan dia datang sebagai anak manusia kalau dia yang datang. Sekarang yang datang kepada Paulus anak manusia enggak? Itu untuk akhir zaman kalau anak manusia. Saudaraku, yang datang kepada Paulus anak manusia enggak? Bukan, makanya bukan akhir zaman. Berarti bukan Yesus. Tapi dia mengaku. Mengaku apa? Mengaku dialah yang dianiaya. Dua kali Yesus kemudian memperingatkan muridnya, minimal. Lukas 21:8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jangan kamu percaya, kata Yesus. Namun sebelum penyesat itu datang, baca nomor 12-nya. Terlebih dahulu penyesat itu menganiaya kamu, menyesah kamu, menangkap kamu, memenjarakan kamu, memasukkan kamu ke rumah-rumah ibadat dan menghadapkan kamu kepada raja-raja. Terjadi enggak kepada muridnya? Terjadi. Siapa pelakunya? Paulus. Setelah itu Paulus mengaku bertobat enggak? Yes. Pada saat itulah Yesus mengatakan, namun sebelum semua itu terjadi, terlebih dahulu kamu tertangkap, teraniaya, terzolimi, tersesah dan dipenjarakan. Setelah itu pura-pura bertobat. Kepura-puraannya bertobat ini ada nubuatannya enggak? Ada. Di mana? Matius 12 nomor 43 sampai nomor 45. Seorang yang bertobat, lalu kemudian iblisnya keluar. Setelah iblisnya keluar,
dia tidak menemukan pemberhentian di padang gurun, lalu kembali kepada orang yang tadinya yang bertobat. Dia menemukan orang itu memang menjadi benar. Sementara itu, lalu iblisnya keluar memanggil 7 iblis lainnya untuk masuk ke dalam orang yang tadi yang sudah bertobat. Setelah 7, 8 semuanya iblis masuk ke dalam dirinya, maka orang tersebut lebih jahat daripada sebelum dia bertobat. Apa kata Yesus? Dan ini akan terjadi dengan angkatan ini. Angkatan itu kapan? Angkatan sesaman Yesus. Paulus sesaman nggak? Sesaman. Pernah nggak bertobat? Pernah. Lalu setelah bertobat, dia keluar dari ajarannya, dari ajaran Imam Rabi Gamaliel. Apa yang terjadi? Dia mengajarkan bahwasanya Tuhan turun ke bumi, mati, dibunuh oleh manusia. Hukum-hukum Tuhan itu adalah sampah. Tidak ada orang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Manusia bukan lagi hamba Tuhan, tetapi adalah anak-anak Tuhan dan sudah dibebaskan dari kuk penghambaan. Itu 2 kali lebih jahat. Yang tadinya hari Sabat dirubah semuanya. Kolose 2 nomor 16, jangan lagi kau mau tunduk kepada perintah-perintah hari. Hari raya itu bukan sesuatu kebenaran. Ikuti aja aku. Jadikan aku teladanmu, sebab aku juga adalah Kristus. Inilah yang terjadi. Makanya dari awal, dari tadi kita ribut tentang hari Sabat itu. Ibrani mengatakan Sabat itu Sabtu. Arab mengatakan Sabat itu Sabtu. Yunani mengatakan Sabat itu Sabtu. Tapi kenapa secara tradisi orang-orang Roma Yunani keturunannya tidak bisa meninggalkan penyembahan dewa matahari pada hari Minggu? Ada apa? Apakah betul nama Yesus hanya sebagai tempelan, hanya sebagai aksesoris doang untuk melancarkan penyesatan kepada seluruh anak manusia? Nama Yesus hanya dicatut sebagai alat untuk menyesatkan, sementara seluruh profesi agamanya tidak ada sedikit pun yang berdasarkan terhadap Yesus. Contoh, tanggal 25 Desember aja dulu, Natalan ini, ada nggak Yesus ajarkan? Tidak ada. Tidak ada Yesus mengajarkan Natal. Jangankan Yesus, murid-murid Yesus tidak pernah mengajarkan Natal. Bahkan Lukas, Markus, Matius, Yohanes penulisnya tidak pernah mengajarkan Natal. Nanti di abad keempat baru Natal itu dimulai. Ada apa? Kok ajaran baru ini muncul setelah konsili-konsili? Dari mana dasarnya ini Natalan ini muncul? Ayo, kita buka-bukaan. Nah, itu penting. Ayo, abad keberapa Natal mulai dilakukan? Pada abad ketiga Masehi, disebut Dis Natalis Solis Invicti. Dari mana ini ilmu ini? Salahnya di mana, Bang Juma? Tidak ada yang salah kalau Kristen. Tapi tradisi Yudaism itu adalah sesuatu tradisi penyembahan agnostos dewa yang tidak dikenal. Ulangan 13. Ini Bang Juma. Umat Islam itu mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Oke. Di Kristen mengagungkan kelahiran Yesus, salahnya di mana? Salahnya adalah ketika Anda menganggap bahwa Yesua Isa lahir tanggal 25 Desember, padahal yang lahir tanggal 25 Desember itu bukan Yesus. Bukan bukan Yesua, bukan Isa, tetapi dewa Hermes, dewa Horus, dewa Atis, Hercules, Zeus. Itu kan memang tradisi pada saat pengajaran ke Antioquia, Roma, Yunani. Mereka tidak mau tunduk kepada pengajaran kalau harus menghilangkan tradisi. Makanya mereka mau tunduk dengan pengajarannya, namun tradisinya tidak boleh dihilangkan. Begitu. Yang penting kan mereka tunduk dengan kebenaran. Sekarang permasalahannya, siapa yang mengajarkan, siapa yang memerintahkan, siapa yang menginstruksikan kemudian mutiara diberi. Menginstruksikan. Menginstruksikan kemudian mutiara. Menginstruksikan. Iya sudah, menginstruksikan kan. Yang kemudian memberitakan kemudian mutiara dan barang-barang kudus kepada Romawi Athena. Siapa yang memberikan untuk memberstrustrikan? Siapa? Ada nggak perintah dari para nabi-nabi Yahudi?
Ada nggak perintah dari Yesus? Bahkan jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Jelas kok itu. Gini loh, Jadi Bang Juma. Paulus Gini, Bang aja Juma. nih yang ngotot-ngototan datang kemudian mengajarkan itu kepada orang Roma, Yunani, Bang, Athena. Bang Juma itu tetap kekeh pada pendirian pada saat pengajaran. Nggak mau lari ke kebangkitan tuh, nggak mau Bang Juma. Saudaraku yang Kebangkitan tuh nggak bangkit, mau. saudara, saya kasih. Kenapa saya menolak kebangkitan itu? Pertama, Tuhan Elohim tidak pernah mengajarkan tentang penyaliban itu sebagai simbol keselamatan. Yang kedua, Sekarang, Yesus sendiri Bang mengatakan, Juma. aku Bang harus Juma, pergi sebentar. sesuai dengan apa yang Sebentar. tertulis tentang aku di dalam Sebentar. kitab Mazmur. Sebentar gini Bang Juma ya. Yang ketiga, tunggu. Yang ketiga, Yesus sendiri mengatakan yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Sedangkan gini. Sedangkan umat Kristen itu percaya kebangkitan yang diajarkan itu setelah kebangkitan, bukan pada saat pengajaran. Pengajaran itu menggenapi dari hukum Taurat. Makanya Kristen itu percayanya kebangkitannya, kuasanya, Saudaraku, bukan pada saat pengajarannya. Saudara. Kalau pengajarannya itu khusus untuk murid-muridnya di Yahudi, gitu loh. nah, Untuk menggenapi. udah, berarti Anda sudah memilah nih. Berarti Anda sudah memilah mana ajaran Yesus pada saat dia datang di tengah-tengah Bani Israel, dan mana ajaran oknum yang mengaku Yesus yang memang spesial Bukan oknum. untuk non-Israel. Bukan. Betul? Bukan oknum, bukan. Lalu? Jadi gini, pada saat pengajaran, Bang Juma tetap kekeh maunya diskusi tentang pengajarannya. Sedangkan pengajaran itu tidak bercerita kebagaimanaan Yesus datang. Tapi Yesus menceritakan kebagaimanaan Allah Bapa itu sendiri yang mengutus dia sebagai firman yang datang ke manusia. Sebagai manusia. Diceritakannya itu kebagaimanaan dia itu setelah kebangkitannya itu. Itu yang orang Kristen percaya. Saudaraku, Yesus sudah menamatkan ajarannya sebelum dia terangkat ke langit. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Tolong dihargai itu. Tolong dihargai. Saya saja bukan Kristen, saya menghargai dalil itu, di mana Yesus adalah penerima firman dan penyampai firman. Mustahil ada kedustaan, ada kebohongan yang terlontar dari mulutnya Yesus. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Berarti segala firman yang menjadi porsi Yesus sudah Yesus sampaikan. Apa endingnya menurut Yesus? Murid-muridnya sudah menerima dan mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Titik. Pada saat pengajaran. Pada saat pengajaran, betul. Nah, pada saat pengajaran, seluruh firman sudah Yesus sampaikan. Di antara firman yang Yesus sampaikan ini adalah ada item-item di mana murid Yesus diberikan sebuah pengajaran agar waspada kepada iblis yang datang memakai nama Yesus Kristus. Jangan Anda tutup mata dengan itu. Jangan Anda pura-pura nggak tahu tentang keadaan itu. Itu ajaran Yesus agar murid waspada kepada iblis yang datang memakai namanya dan berkata, "Akulah Yesus Kristus." Berarti Yesus sebagai pembawa kebenaran, ketika dia bercerita seperti itu, benar-benar muncul setelahnya iblis memakai nama Yesus Kristus. Oke, kita bahas Matius 7, 23, 24 berarti ya. Ya, Ada banyak gitu Bang, ada banyak. Cuma bukan satu orang. Paulus Ya, sendiri Bang, didatangi. memang banyak. Memang banyak. Dia sendiri didatanginya. Siapa yang banyak ini? Nah, sekarang begini, saudaraku. Dikatakan di dalam Matius 23, nomor 15. Celakalah engkau. Engkau wahai ahli Taurat. Engkau wahai orang Farisi. Engkau orang yang munafik. Engkau menjelajahi lautan, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan seorang saja. Seorang menjadi pengikutmu. Dan setelah kau jadikan menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka. Dan orang ini, yang kau jadikan orang neraka ini, 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Berarti kalau 2 kali lebih jahat, Paulus menyesatkan 1 orang, si 2 kali lebih jahat ini menyesatkan 2 orang.
Yang 2 orang menyesatkan masing-masing 4 orang. Yang 4 orang masing-masing menyesatkan 8 orang. 8 orang masing-masing menyesatkan 16 orang. 16 orang begitu seterusnya menyesatkan 32. Bla 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 bla. 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sampai kemudian membumi para penyesat-penyesat ini, termasuk saudara. Ketika saudara mengajak orang lain kemudian untuk menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, Anda termasuk penyesatnya. Murid Anda juga akan mengadakan hal seperti itu. 1 orang yang dia sesatkan, turunannya sampai hari kiamat 1 miliar, maka ente harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi telah menyesatkan 1 miliar manusia. Siapa yang mengajarkan kalian melakukan Natal? Jawab itu dulu. Kata Yesus, Yohanes 14 nomor 12, Yohanes 14 nomor 16 nomor 26. Apa kata Yesusnya? Jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku perintahkan. Mana perintahnya untuk Natalan? Jawab saya. Mana? Kalau tertulis nggak ada lah, Bang. Lalu? Itu kan memang hasil kesepakatan. Kita sudah percaya dengan Ya udah benar berarti innalillahi wa inna ilaihi rajiun berarti. Iya, berarti Bang Juma mau bilang orang terdahulu itu bodoh-bodoh. Justru karena mereka pintar. Ingat kata Yesus, benarlah nubuat Yesaya tentang kalian. Kalian memuji aku dengan mulut kalian. Percuma, kata Yesus. Sedangkan pekerjaan yang kalian lakukan adalah perintah manusia. Siapa yang kena itu? Kalian memuji Yesus. Natalan bukan perintah Yesus. Ibadah minggu bukan perintah Yesus. Makan babi bukan perintah Yesus. Menyembah Yesus bukan perintah Yesus. Memperingati hari kebangkitan, hari kematian bukan perintah Yesus. Percuma, kata Yesus. Sedangkan yang kalian lakukan adalah perintah-perintah manusia. Ini fakta. Ini real. Ayo. Nggak mungkin Bang Juma. Nggak mungkin apa? Kita memuji anak bapak, kemudian bapaknya marah. Itu nggak mungkin. Itu ceritanya. Aneh Bang Juma ini. Kita justru memuliakan anak bapak. Coba Gimana Anda bapak lihat. itu marahin kita. Lucu. Nggak logikanya, logiknya aja Bang Juma ya. Bang Juma punya anak. Anak Bang Juma kita muliakan. Justru kita merayakan sukacita. Masa Bang Juma marah? Saudara, Kecuali kita mau membunuh anak Bang Juma, itu beda cerita. Saudara, beda lagi. Yesusnya pernah mengatakan begini, maukah aku ajarkan kepada kamu, kepada siapakah kamu harus takut? Itu, takutlah kepada Dia yang mampu membunuh jasad, dan setelah membunuh jasad dia mampu melemparkan jasad itu ke dalam api neraka jahanam. Yohanes 5 nomor 29. Apa kata Yesus? Neraka surga, surga neraka, neraka surga. Orang mati semuanya akan dibangkitkan. Orang benar akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal di surga. Orang jahat, orang jahil, orang neraka akan dibangkitkan kemudian untuk mati yang kekal di neraka. Berarti yang menjadi item penilaian selamat tidaknya manusia menurut Yesus berdasarkan Yohanes 5 nomor 29. Amalan, perbuatan. Orang masuk surga kata Yesus, orang yang melakukan kebenaran. Orang yang masuk ke neraka, orang yang melakukan kejahatan. Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Saya kalau menjadi saudara, di mana pendeta saya selalu bermukjizat, bernubuat, mengusir setan ketika ada yang sakit pakai nama Yesus Kristus, mendengarkan ancaman Yesus itu, sudah pasti saya akan meninggalkan gereja. Sudah pasti itu. Kenapa? Saya memperhitungkan keselamatan saya di akhirat. Kalau hidup di dunia ini berapa tahun sih lamanya? Habis itu juga kita pergi tinggal nama, tinggal dikenang orang. Kita dikenal juga paling seminggu, sebulan, setahun. Habis itu orang melupakan kita. Terus hubungan urusan kita ini nih, urusan pribadi kita dengan Tuhan kita ini, apakah ada akhirnya? Nggak bisa.
Kita nggak ada akhirnya berurusan dengan Tuhan kita. Tidak ada akhirnya berurusan dengan amalan kita. Tetap saja kita hidup. Sekali kita dicipta hidup, maka kita tidak akan pernah mati. Kita akan tetap hidup. Entah itu hidup di surga kekal atau hidup di neraka kekal. Itu mutlak. Nah, sekarang tinggal pilihannya di mana? Di kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tuhan menciptakan kemudian dua potensi bisa terjadi pada diri manusia. Apa itu? Bisa berbuat jahat, bisa bertakwa. Apa takwa itu? Takut kepada penciptanya. Apa implementasi takut kepada pencipta? Tidak ikut-ikutan dalam beragama, tidak mengikuti suatu ajaran tanpa ilmu. Bukan hanya karena tradisi, hanya ikut keluarga, hanya ikut kelompok tertentu, tidak. Tapi benar-benar bertakwa kepada Tuhan. Ketika kita bertakwa kepada Tuhan, kita cari Tuhan menginginkan apa sebenarnya ini. Karena tidak mungkin Tuhan itu banyak, Tuhan itu satu. Tuhan yang menciptakan orang Kristen dan Tuhan yang menciptakan orang Islam itu satu. Bukan berarti kalau kejahatan, Tuhannya Islam. Kalau kebaikan, Tuhannya Kristen. Tidak begitu. Tidak begitu. Tuhan kita itu sama. Sama Tuhan kita itu. Cuman dalam kehidupan kita ada yang bertuhan kepada yang bukan Tuhan. Itu aja. Kristen dan Islam itu Tuhannya sama. Sama-sama Tuhan pencipta alam semesta ini. Mustahil beda. Karena pencipta itu cuma satu. Hanya saja di Islam memurnikan memurnikan ketauhidan terhadap Tuhan. Mengesahkan Tuhan itu sebagai Tuhan yang entitas absolut. Yang tidak bisa terbagi, tidak bisa berbilang, tidak bisa kemudian terpecah. Itulah Tuhan yang kita sembah. Sedangkan saudaraku Kristen, kenapa orang Kristen itu disebut musyrik? Kenapa orang Kristen itu disebut musyrik? Disebut kufur. Karena orang Kristen mengakui tiada Tuhan selain Dia yang telah menciptakan langit dan bumi. Mantap sekali memang. Tetapi ada tetapinya. Yang maha kuasa, yang maha esa, yang maha tunggal, yang maha perkasa, yang maha bijaksana ini mengambil rupa kelemahan bernama Kristus Yesus. Dia turun ke bumi menjadi lemah, menjadi seonggok bayi Yahudi yang tak berdaya. Ini kefatalan yang dilakukan oleh Kristen. Setelah mereka sadar, mereka dicipta oleh Sang Yang Pencipta. Mereka kemudian dihidupkan oleh Sang Pencipta. Mereka kemudian diberi apa yang mereka butuhkan dari Yang Maha Kuasa. Di ufuk yang berbeda mereka juga mengakui Dia yang Maha Kuasa telah nusul ke bumi menjadi makhluk yang tidak berkuasa. Inilah yang disebut zalim. Inilah yang disebut sesat. Itu. Oke. Kemana perginya orang seperti ini? Ya neraka. Gantian mungkin Bang Juma ya. Iya, saya juga capek. Kalau nggak ada kopi soalnya. Sebenarnya udah final kalau di kita Bang Juma. Iya, tiga Tuhan. Bagi setiap orang yang percaya kepadaku akan mendapatkan hidup yang kekal. Kita hanya mengenal dosa. Makanya kita dilarang berbuat dosa, berbuat baiklah, mengikuti jalan dan pengajaran Tuhan. Tapi kan kalau Bang Juma kan mengenal namanya pahala. Untuk apa pahala kalau sudah percaya? Berarti kan percaya akan menyelamatkan. Yang penting mengikuti jalan Tuhan. Tidak perlu sampai mengumpul-ngumpulkan seperti itu. Ujung-ujungnya tidak terselamatkan juga, yang ngapain gitu loh Bang Juma. Saudara, Anda salah memahami ajaran Yesus itu. Salah. Kenapa salah? Karena Anda tidak mendudukkan diri Anda pada kursi yang betul. Itu dulu poinnya. Anda tidak mendudukkan mata Anda pada poin fungsi mata yang benar. Anda tidak mendudukkan telinga Anda sebagai fungsi kuping yang betul. Anda tidak mendudukkan hati Anda sebagai kalbu seorang manusia yang benar. Apa maksudnya ini? Anda seibarat tong sampah yang menerima semua sampah yang ada. Tunggu dulu. Kayak gitu Bang Juma. Mana lari? Tunggu dulu. Ini perumpamaan yang begitu aduhai. Dengarkan saya. Ketika Anda membaca Bible, Anda menganggap Bible itu firman Tuhan, sehingga tak ada kemudian kesalahan di sana. Apesnya lagi,
setelah Anda kemudian menjalani pendidikan, Anda dalam keadaan sebagai seorang anak didik yang sedang disuapi tentang firman Tuhan. Kesalahan fatalnya itu di situ. Padahal sejatinya Anda sedang disajikan koran, surat kabar, yang harusnya Anda pandai menilai, mengukur, menakar, mendudukkan bentukan yang seharusnya pada posisinya. Oh, ini penulis menangkap, menceritakan Yesus pernah begini. Tapi kedudukan cerita itu bukan sebagai firman Tuhan. Contoh, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Anda maksudnya itu Anda tahu kan? Jangan kau mengejar duniawi. Jangan kau kumpulkan harta, karena itu percuma. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Nah, sekarang apa harta surga yang harus kita kumpulkan di sini? Amalan. Ini perintah Yesus. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda mengatakan Anda melakukan amalan, sementara perintah-perintah Tuhan Anda sudah tidak lakukan? Modalnya hanya percaya doang. Aku percaya. Tapi Anda tidak melakukan. Sama halnya Anda masuk ke dalam kamar, kunci dari dalam, di dalam kamar ada lemari, dalam lemari ada laci, Anda masuk ke dalam laci, Anda masuk ke laci, Anda kunci lacinya. Dalam laci ada dompet, Anda masuk dalam dompet, di dalam tasnya ada lacinya, Anda masuk lagi di situ. Di dalam dompet itu ada lagi tempat yang kecil, Anda masuk di situ lalu berdoa. Ya Tuhanku, aku percaya, berikan padaku hidup, harta, benda. Mana bisa? Harus punya tindakan. Perbanyaklah harta surga, kumpulkanlah harta surga bagimu. Di surga gengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkarnya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Makanya di Al-Quran selalu dikatakan apa? Summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Kenapa orang kafir itu selalu dikatakan mata buta? Karena mata itu adalah pelita tubuh. Tapi Anda mematikan mata Anda. Anda tidak mau melihat bahwa apa yang ditorehkan oleh Bible itu adalah catatan-catatan yang dituliskan tentang peristiwa yang terjadi, di mana penulisnya bukan seorang nabi, penulisnya bukan seorang rasul, penulisnya adalah manusia biasa yang kebetulan saja catatannya lolos pada saat konsili. Mana penulis yang lain? Thomas, Andreas, Maria, Filipus tidak lolos. Kenapa? Karena catatan-catatan mereka tidak berkesesuaian dengan ajaran nenek moyang Roma Yunani sebagai sasaran tembak dari keinginan Paulus untuk dikristenkan. Itu yang harus Anda pahami. Jadi, kalau Anda mengatakan Anda percaya kepada Yesus, lawang Anda jalankan Matius 5 dong. Kalau Anda melihat ada perempuan yang Anda ingini, cungkil mata dong. Anda masuk ke neraka ketika Anda mengatakan orang lain dengan sebutan jahil, raka, bodoh. Anda harus mendudukkan itu. Jangan Anda marah kepada saudara-saudara Anda sendiri. Anda jalankan itu. Karena hanya dengan seperti itulah kemudian kata Yesus orang bisa masuk ke dalam surga. Nah, sementara Anda cuman haleluya, 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 haleluya. Satu kali seminggu cuman datang bernyanyi-nyanyi, mimpi mau selamat. Harus punya amalan. Cobalah. Apa syarat masuk surga menurut Yesus? Itu dulu. Syarat masuk surga menurut Yesus itu apa? Baca Matius 5. Pengajaran, iya, pada saat pengajaran itu mengikuti kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapa perjanjian lama atau perjanjian baru? Lama. Nah, lama. Sudah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti selama ini Kristen tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa tidak ada Natalan. Tapi ada nggak kehendak Bapa Natalan? Kan tadi udah saya analogikan, kita mengagungkan anaknya, apa salahnya? Masalah generasi. Tuhan Setiap itu orang maha percaya, pencemburu.
Justru Setiap karena orang percaya. dengar saudaraku. Justru karena Tuhan itu tidak ingin diduakan hingga ia mengutus Yesus supaya Yesus menghentikan semua prosesi, tradisi, upacara-upacara penyembahan terhadap selain daripada Elohim. Itu tujuannya Yesus turun. Diutus. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 18. Apa pernyataannya di situ? Tidak ada orang yang pernah melihat Bapa, tidak ada orang yang pernah mendengar suara Bapa, tetapi Yesus yang ada di pangkuannya, Yesuslah yang akan menjelaskan tentang Bapa. Iya, betul Nah, itu. sekarang apa penjelasan Yesus tentang Bapa? Bapa itu satu-satunya, dua-duanya atau tiga-tiganya? Sang sumber. Enggak, Yesus mengajarkan Bapa itu satu-satunya, dua-duanya atau tiga-tiganya? Satu-satunya. Satu-satunya. Cuman Cuman satu ini ada yang melekat pada dirinya. maksudnya Firman dan Roh. masolang generasi. Saudaraku, Yesus turun di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Apapun kesaktiannya, kata Yesus apa? Apa yang aku lakukan membuktikan aku ini utusan sang satu-satunya itu. Pada saat pengajaran. Ya, yang harus kita dengarkan ajaran Yesus atau ajaran siapa? Iya, makanya Bang Juma kan tetap kekeh bahas pengajarannya dia. Pada Kan saat sudah itu. tamat Beda. ajarannya di situ, kawan. Segala firman yang engkau berikan kepadaku. Kenapa nggak mau lari ke kebangkitan? Lah, itu ajaran siapa? Kebangkitan itu ajaran siapa? Hah? Loh, yang kita imani begitu. Iya, justru karena itu saya tanya, kebangkitan itu ajaran siapa, kawan? Utusan yang dipilih. Siapa? Siapa yang memilihnya? Nah, tertulis kok. Aku memilih dia. Nah, itulah tadi yang saya katakan, semua sampah Anda makan. Anda tidak bisa memfilter mana sabda Yesus, mana karangan orang, di mana orang ini punya karangan diterima karena memang sesuai dengan nawaitu, niat orang-orang Roma Yunani untuk tegak terus memperjuangkan kedewaan sembahan-sembahan nenek moyang mereka dalam nama siapapun. Andai saja pada saat itu Bang Suma Sakti sudah hidup di abad pertama, maka dewa mereka akan ganti dengan nama Zuma. Supaya banyak orang yang yang datang kemudian menyembah kepada dewanya dalam nama Zuma. Supaya dunia datang kemudian menyembah dewa yang mereka sembah dari nenek moyang mereka. Itu fakta, saudaraku. Dulu Yerusalem, Palestina pernah jatuh di tangan kekaisaran Romawi. Ada nggak niatan mereka beribadah di Masjidil Aqsa? Ada nggak kemudian mereka punya keinginan untuk beribadah di tempat-tempat suci, di sinagoge atau di Miqdas, tempat orang-orang Yahudi beribadah? Tidak, bukan? Kenapa? Mereka tetap saja beribadah di kuil-kuil mereka yang belakangan disebut gereja. Itu fakta. Itu real. Iya, pertanyaan yang saya tadi, kalau kita sudah final, bagi yang setiap percaya tidak melakukan dosa dan melakukan kebaikan, sudah pasti dijamin. Bagaimana Bagi yang setiap mungkin? percaya. Nah, kan saya tadi nanya ke Bang Jum, gimana ngapain orang numpuk banyak pahala, kemudian ada timbangan juga, ditimbang pula neraka itulah juga. Saudara, Anda lupa ketika di antara sampah yang Anda telan, di situ ada mutiara yang Yesus ajarkan kepada muridnya. Ingat, mutiara yang dimaksud dalam pengajaran Yesus itu adalah hikmat, kebenaran yang Yesus sampaikan kepada muridnya. Di dalam kitab yang Anda genggam, manusia itu diselamatkan berdasarkan atas perbuatannya masing-masing. Atas perbuatan, bukan atas pemberian orang, bukan cuma-cuma, enggak. Tapi orang diselamatkan berdasarkan atas apa yang Tuhan berikan.
Ini loh aturanku. Ini yang harus kalian lakukan. Maka manusia diselamatkan, membayar kemudian ajaran manusia. Tuhan membayar kemudian manusia, mengganjar manusia dengan sesuai perbuatan masing-masing. Dalil demi dalil itu ada di dalam kitab saudara sebagai mutiara. Kenapa itu muncul di dalam kitab saudara? Itu tadi. Karena kitab saudara adalah kumpulan informasi-informasi, peristiwa-peristiwa yang terjadi antar orang Yahudi, dalam hal ini Yesus sebagai salah satu aktornya. Contoh, Yeremia 17 nomor 10. Aku Tuhan menyelidiki hati dan pikiran untuk memberi kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya dan sesuai dengan hasil perbuatannya. Kemudian di dalam kitab Yehezkiel 33 nomor 20, Tuhan berfirman, hai kaum Israel, aku akan menghakimi setiap kamu menurut perbuatan kamu masing-masing. Oh, itu perjanjian lama, Bang Zuma. Oke, kita masuk pengajaran Yesusnya. Apa kata Yesus di dalam kitab Matius 16? Yesus berkata, karena anak manusia akan datang dan dalam kemuliaan Tuhannya bersama malaikat-malaikatnya, dan akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Ini bohong enggak ini? Dalil ini bohong enggak? Jadi taat. Tapi kan sudah digenapi. Makanya setiap orang yang percaya penggenapan itu, iya memang begitu. Apa yang digenapi? Maksudnya hukum Tuhan itu dihapus? Digenapi oleh karyanya. Apa? Dengan cara apa lagi? Mati. Ya Allah ya Karim. Inilah yang saya katakan. Jangan semua telan sampah yang ada. Lang dipilih toh. Kenapa harus demikian? Karena itu bukan firman Tuhan. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran harus seluruhnya diterima. Meskipun dalam Al-Quran itu ada kisah, tetapi Al-Quran itu kudu wajib diterima, dijalankan, diteori praktekkan. Kalau Bible itu tidak. Ya Allah ya Karim. Bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwasanya hukum Tuhan itu dibatalkan hanya oleh karena surat Paulus? Coba tunjuk satu data ucapan Yesus bahwa hukum Tuhan batal. Sebagaimana Paulus telah mengatakan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Tapi menggenapi. Menggenapi itu mengurangi atau melengkapi? Menggenapi itu maksudnya karena dialah semua itu sudah ditanggung, gitu Bang Cuma. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Oke, mumpung Anda nyinggung di situ, Yesus sebagai penanggung. Betul, penanggung atas kita semua. Oke, dia harus menanggung kepada siapa? Karena upah dosa adalah maut. Iya, sudah itu Paulus punya judul. Sekarang saya tanya, Yesus menanggung kepada siapa? Untuk membersihkan yang tadinya suci. Oke. Dibersihkan di mana? Dosa itu dibersihkan di mana? Di neraka apa di surga? Pada saat kematian mengalahkan maut. 3 hari doang. Cukup bagi Tuhan. Wah, parah itu. Tidak bisa. Kok parah? Lo tidak bisa. Ini analogi sederhana. Anda punya utang di Pegadaian 1 miliar. Saya datang menebusnya. Kamu senang kan? Senang kali pun. Saudara Arom, Adinda Arom, utangmu di Pegadaian berapa? 1 miliar bang. Oke. Nih abangmu nih, pasang badan nih. Gue bayar Pegadaian. Senang lah ente? Senang. Utang seketika 1 miliar ludes dibayar oleh Bang Zuma. Serak. Tapi begitu hari keempat aku datang ke Pegadaian. Bos, ya duit saya kemarin yang bayarin si Arom itu mana? Emang kenapa bos? Aku mau narik kembali. Sini. Lah, utangnya dia gimana? Ya udah, lu tagih sama dia. 3 hari doang. Saya tebus kau 3 hari doang. Saya cabut kembali. Saya menebus 3 hari. Habis itu saya ambil uang saya kembali.
saya ambil kehidupan saya kembali. Yesus mengambil hidupnya kembali. Yang tadi dia persembahkan kematiannya itu untuk dosa-dosa Kristen. Dia hidup kembali, Cak Ayu. Nanti dia disebut penebus yang hebat kalau dia mati kekal. Karena dosa upahnya maut. Oke, ketika maut datang, dosa terhapus. Ketika maut itu dikalahkan, hidup kembali, apa yang terjadi? Dosa datang lagi. Ya harus begitu dong. Begitu. Loh, kok enggak begitu? Kenapa enggak begitu? Jadi pada saat kematian di alam maut, dia sudah kalahkan semuanya. Makanya bagi setiap orang percaya, itu tidak akan dikalahkan lagi oleh maut. Itu cerita ilusi kayak gitu itu muncul dari mana? Belum, memang penjelasan dan penafsirannya begitu, Bang Juma. Yang dimaksud. Saudaraku, cobalah kau telaah. Cobalah kamu telaah. Apa fungsi Yesus melakukan penginjilan di alam kubur? Emang diterima rupanya? Iya, dia melakukan penginjilan di alam maut. Untuk apa? Untuk mengalahkan. Untuk apa dia melakukan penginjilan di alam maut? Untuk apa? Supaya orang-orang yang ada dalam kubur itu ke gereja gitu? Supaya mereka berhenti berdosa? Itu kan memang sudah keinginan. Itu cerita-cerita yang dibangun untuk mengenakan kuping. Apa korelasinya dengan kebenaran? Coba, Yesus turun ke alam maut, menasehati orang-orang yang sudah ada di dalam kubur. Fungsinya apa? Fungsinya apa dia penginjilan di alam maut? Itulah membuktikan bahwa dia adalah sang firman itu sendiri, Bang Juma. Harusnya dia datang ke Indonesia untuk orang-orang yang masih hidup untuk diinjili. Jangan di orang mati yang dia injili, ngapain? Nah, itu tugas kami selanjutnya begitu. Nah, tugas Anda mengajak orang Natalan. Ada Yesus ngajarin? Menyampaikan firman. Firman yang mana? Firman Yesus itu sampai kepada terangkat ke langit. Sekarang firman yang mana yang disampaikan? Lukas, Markus, Matius, Yohanes, gitu maksudnya. Inilah yang saya katakan, semua sampah Anda telan. Padahal itu hanya narasi-narasi yang dibangun oleh penulis dalam kaitannya tentang peristiwa yang terjadi antara Yesus dan muridnya, antara Yesus dan umatnya, dan antara Yesus dengan Tuhannya. Datang Anda menjadikan buku itu sebagai firman Tuhan. Ada enggak kemudian Lukas mengatakan inilah firman Tuhan? Ada enggak? Ada enggak Markus sadar bahwa yang catatannya ini merupakan firman Tuhan? Ada enggak? Enggak ada. Yohanes pernah mengatakan enggak bahwa yang dicatat itu adalah firman Tuhan? Enggak ada. Begitu juga Lukas. Ada enggak? Enggak ada. Kalian yang mengangkat buku-buku tersebut menjadi firman Tuhan. Bahkan Paulus sendiri yang mengatakan, apa yang aku tuliskan, aku berkata bukan atas perkataan firman Tuhan. Paulus mengatakan itu. Oke. Di Kisah Para Rasul, segala yang tertulis itu diilhami oleh Tuhan. Tertulis maksudnya yang mana? Yang dituliskan mereka, karena mereka enggak, Anda yang mentafsirkan ke situ. Tidak, bukan begitu dalilnya. Segala yang tertulis karena ilham itu ilham. Sekarang di mana? Siapa yang mengatakan bahwa tulisan mereka ini ilham? Coba, Paulus ada mengatakan ilham? Lukas ada mengatakan ilham? Sesuai yang dilihat, ya Allah. Sesuai yang didengar, itulah yang mereka tulis. Iya dong, rasul-rasulnya dong. Berarti ini nabi, Anda sudah ngakui Lukas nabi, Markus nabi. Itu rasul-rasulnya. Nabi atau bukan? Iya, itu rasul-rasulnya yang menuliskan. Berarti nabi kan? Ya udah. Ini dengarkan saudara-saudara Kristen. Lukas itu nabi, Markus nabi, itu. Paulus nabi. Penulis Yohanes, penulis Matius adalah nabi. Berarti bukanlah Yesus nabi yang terakhir. Masih banyak lagi nabi-nabi lain. Nabi Lukas, Nabi Markus, Nabi Paulus. Nah, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu, berpura-pura nyamar dari domba, padahal dia ada serigala yang buas. Masuk nggak mereka sebagai kandidat? Lukas, Markus, Matius, Paulus, penulis Yohanes, penulis Matius, masuk nggak sebagai kandidat? Nabi palsu. Masuk. Enggak dong. Masuk. Enggak. Kok enggak? Enggak dong. Kenapa enggak?
Kan mengajarkan sesuai ajarannya. Yang datang kepada kamu, yang datang kepada Bani Israel itu siapa? Muter-muter mulu. Bukan muter-muter. Dia masuk dalam kemudian kumpulan para nabi. Tinggal kita seleksi. Nabi palsu itu datang kepada murid Yesus. Siapa yang datang kepada murid Yesus yang mendengarkan nasihat Yesus? Nabi Muhammad Ya, nggak mungkin. Selisih 600 tahun. Nah, murid-murid Yesus, murid Paulus kan? Iya, ke-12 muridnya. Ke-12 murid diminta waspada kepada nabi palsu. Nabi palsu datang kepada ke-12 murid. Anda mengakui Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus ini nabi. Datang nggak kepada ke-12 murid? Enggak lah. Kan mereka memang mereka kan menuliskan. Berarti sesuai. penulis Bible tidak dikenali oleh 12 murid Yesus. Sudah selesai. Harusnya yang menulis Bible itu murid Yesus. Ternyata penulis Bible nabi tapi tidak dikenal. Jangankan Yesus, murid Yesus aja nggak kenal. Kasihan yang gak manda, saudaraku, kasihan sekali. Beruntunglah kemudian kami hadir untuk meluruskan, untuk mengajarkan, memberikan nasihat. Anda tinggal merenung, Anda tinggal memikirkan apakah yang saya sampaikan ini benar atau tidak, kan gitu. Tapi tak ada paksaan. Silakan dengan pola agama saudara, silakan Anda Natalan, silakan. Cuman ini kita diskusi aja. Bagi yang berakal silakan petik hikmah. Yang mau marah silakan marah. Yang mau jengkel silakan jengkel. Tapi ingat, Enggak. suatu hari Itu nanti tadi. Anda akan diperhadapkan dengan penghakiman. Pertanyaan saya tadi, kan bagi yang percaya harusnya diselamatkan. Yang percaya Yesus kan? Tapi di Bang Juma kan nggak harus percaya, harus mengumpulkan banyak pahala. Ngapain jadi percaya? Ya Allah ya Karim, Anda lihat syahadatnya umat Islam. Asyhadu alla ilaha illallah. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kami buktikan nggak kesaksian kami itu? Kami buktikan. Kami nggak melihat Allah secara wujud, tapi kami mampu membuktikan bahwa kami bersaksi. Ketika Allah memerintahkan kami puasa, kami puasa. Memerintahkan kami sholat, kami sholat. Kami sunat, sunat. Sujud, sujud. Semua yang diperintahkan adalah implementasi dari kesaksian kami, dan itu adalah buah-buah kebenaran. Kami bersaksi, kami percaya tidak ada Tuhan selain Allah. Apa buktinya kami percaya? Semua perintahnya sebisa mungkin kami laksanakan, dan semua larangannya sebisa mungkin kami hindarkan. Itu bukti bahwa kami percaya tiada Tuhan selain Allah. Sekarang mulut kalian mengatakan percaya kepada Yesus. Tolong tunjukkan satu sikap dari Kristen sebagai sebuah prosesi keagamaan yang merupakan cerminan dari kepercayaan terhadap Yesus. Natalan, apakah ini adalah buah dari percaya kepada Yesus sampai kalian Natalan? Di mana Yesus mencontohkan dan di mana Yesus mempraktekkan? Ada? Tidak ada. Mana? Coba tunjukkan. Tidak ada. Mingguan. Ada perintah Yesus mingguan? Tidak ada. Tapi mulut, kami percaya kepada Yesus. Pret. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Yesus yang datang sebagai nabi di tengah kaumnya Bani Israel, mustahil Anda menjadi Katolik, menjadi Kristen. Mustahil. 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 Kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda akan menjalankan hidup keberagamaan yang lebih baik daripada orang ahli Taurat. Apa itu? Cungkil mata, potong tangan, dipenjara, masuk neraka, bila mana mengucapkan kata jahil kepada saudaranya. Apakah Anda praktekkan itu? Mustahil. Kalian itu bukan orang-orang percaya, bukan. Bukan orang-orang percaya. Kalau kalian orang percaya,
Anda menjadi Yudaism. Sebagai Yudaism, Anda taat kepada perintah-perintah Yesus. Barang siapa yang berkata Kristus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Apakah Anda hidup sama seperti Yesus hidup? No. Kalian sibuk membersihkan kulup, Yesus tidak. Kalian masuk rumah ibadah menyembah Yesus,